Merdeka! Pencapaian sejarah terulang kembali. Terbesar sepanjang sejarah, utang pemerintah capai 10,293 triliun pada kuartal kedua tahun 2026. Ini adalah ulang tahun, ini adalah kado terbaik untuk ulang tahun 81 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! Lihat nih guys, Presiden Prabowo resmi menerima pinjaman dana dari Korea dan Jepang senilai 500,5 triliun. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Ngawur. Wong ngomong mintra-mintri saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Orang ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun, terjangkau di semua bidang. Omongane gedabrus, alah entut berut. Merdeka! Pencapaian terbaiknya. Negara paling korup di dunia. Penduduknya. Paling miskin nomor 2 di dunia. Bayar pajaknya. Paling tinggi se-Asia Tenggara. Gaji rakyatnya. Paling rendah se-Asia Tenggara. Koruptornya. Paling sejahtera se-alam semesta. Merdeka! Merdeka! Prabowo nilai tulisan di buku pelajaran kecil, pemerintah akan lakukan perbaikan atau perbaruan. Yang artinya apa? Iya, artinya proyek lagi, duit lagi, anggaran lagi. Di sini jelas bahwa pemerintah selalu punya anggaran untuk apapun kecuali gaji guru. Seperti contohnya ini, tulisan buku pelajaran yang kecil langsung dibandingkan dengan tulisan buku pelajaran di negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Tapi ketika dihadapkan dengan masalah gaji guru yang kecil, ketika rakyat membandingkan gaji guru tenaga pendidik di Indonesia dengan gaji guru atau tenaga pendidik di negara-negara tetangga, jawaban pemerintah apa? Negara nggak punya uang. Yang selalu jadi atensi pemerintah adalah hal yang notabene tidak penting. Padahal yang urgensi di Indonesia itu bukan tulisan di buku pelajaran, tapi perbaikan gaji para tenaga pendidik yang bisa mendorong perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi nyatanya tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mementingkan perbaikan tulisan di buku pelajaran, tapi tidak mementingkan perbaikan gaji guru. Kenapa? Apakah karena Pak Prabowo punya pabrik kertas sampai perbaikan tulisan buku pelajaran jadi atensi utama pemerintah? Kayak gini kalau skor pendidikan di Indonesia rendah, lebih rendah daripada negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand. Prabowo sendiri yang bilang mereka tidak melihat kesulitan yang kita hadapi. Ya emang sulit menghadapi masalah untuk memperbaiki skor pendidikan atau kualitas pendidikan di Indonesia ketika Indonesia memiliki pemerintah yang selalu mengerjakan hal yang tidak penting, sedangkan yang penting tidak dikerjakan. Assalamualaikum buat Pak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Bulan Agustus ini kan ada bantuan 4 bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, Pak. Nah, ini tetangga saya ini nggak dapat ini, Pak, belum dapat. Mohon Pak dipikirkan, ini atas nama Bapak Lani ini kurang mampu, Pak. Anaknya banyak. Beliau sama istrinya tinggal di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing. Selama ini nggak pernah dapat ya, Lek, ya, bantuan ya. Bantuan sosial. Duit pun nggak pernah entok ya, dan bantuan duit dari pemerintah. Nah, nggak pernah dapat Pak Prabowo. Tolong teman-teman viralkan. Ini beliau ini bisa dibilang orang yang kurang mampu, Lur. Bukan orang kaya. Banyak. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Orang yang kurang mampu, Bapak Lani. Bantuan sosial beras nggak dapat, bantuan sosial keuangan yang kemarin dapat uang 700.000 itu nggak dapat juga.
Ini beliau. Jadi buat teman-teman tolong dibantu viralkan lur. Bantu viralkan biar sampai ke Pak Presiden. Harusnya orang-orang seperti Pak Lani ini yang harus mendapatkan bantuan dulur-dulur. Gitu. Assalamualaikum. Polisi versus tentara, mana yang penghasilannya lebih tinggi? Menarik nih, mengingat dua profesi ini itu merupakan impian banyak anak muda di Indonesia. Dan baru-baru ini juga, tunjangan TNI itu naik ya di tengah masifnya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, yang kita bahas kali ini itu adalah anggota polisi dan tentara yang lulusan Bintara ya. Karena kan banyak banget anggota polisi dan TNI itu yang lulusan Bintara. Oke, untuk polisi lulusan Bintara itu berpangkat Bribda ya. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2024, gaji pokoknya adalah sebesar Rp2.272.000. Kemudian polisi juga berhak memperoleh tukin. Untuk Bribda itu berada di kelas jabatan 4. Berdasarkan Perpres nomor 103 tahun 2018, besaran tukinnya adalah sebesar Rp2.350.000. Kemudian polisi juga berhak memperoleh uang makan sebesar Rp1.800.000 dengan asumsi Rp60.000 per hari. Jadi total penghasilan polisi lulusan Bintara yang baru adalah sekitar Rp6.422.000. Sedangkan kalau TNI lulusan Bintara yang baru itu pangkatnya Serda ya. Gaji pokoknya berdasarkan PP nomor 6 tahun 2024 itu sama ya, Rp2.272.000. Tentara juga berhak memperoleh tukin. Berdasarkan peraturan terbaru PP nomor 42 tahun 2026, seorang Serda itu berada di kelas jabatan 4 dengan tukin sebesar Rp3.582.000. Kemudian tentara juga berhak memperoleh uang makan sebesar Rp1.800.000 dengan asumsi Rp60.000 per hari. Jadi total penghasilan seorang tentara lulusan Bintara yang baru adalah sebesar Rp7.654.000. Nah, jadi segitu ya kira-kira perbedaannya. Untuk Pak Polisi, mohon maaf, sekarang gaji TNI lebih tinggi. Kalau begitu, apakah tunjangan seorang polisi juga wajib dinaikkan biar setara dengan anggota TNI? Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow. Pajak rakyat habis dihambur-hamburkan dengan Presiden Prabowo Subianto memperas rakyat. Sini ngumpul semua kalian, ngumpul semua. Pak Prabowo baru menjabat 2 tahun menjadi presiden, kalian sudah salah-salahkan. Sekarang aku tanya, kita cari dari ke belakangnya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun memimpin jadi Presiden Republik Indonesia yang membangun Hambalang yang sekarang ngangkrak tidak ada fungsinya buat rakyat. Kenapa enggak kalian demo? Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian diam saja? Jawab, itu enggak ada fungsinya buat rakyat. Terus, pulau yang dijual dengan Ibu Soekarno Putri, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa kalian diam saja? Kenapa diam saja? Nggak berani kalian. Terus Indosat yang dijual dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa nggak kalian demo? Kenapa kalian diam saja? Ibu Megawati itu dipilih dengan rakyat atau tidak? Rakyat yang menentukan jadi presiden atau enggak? Saya tanya kepada kalian. Gitu loh. Biarkan Pak Presiden Prabowo memperbaiki Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Gitu loh. Kalau kinerja Pak Prabowo 5 tahun ke depan tidak bagus, jangan kita pilih. Tapi kalau Pak Prabowo kinerjanya bagus, kita pilih lagi. Pak Prabowo memberikan makan gratis buat anak bangsa, buat anak Indonesia. Kenapa kalian sewot? Kalian nggak bisa korupsi. Kalian takut sama Prabowo. Kalau lama-lama kalian bisa bangkrut. Ya, itu anak bangsa yang diberikan makan. Uang rakyat kembali ke rakyat. Kok kalian pada sewot? Lucu kalian itu. Ini yang harus kita pakai. Ada presiden yang tegas, memikirkan rakyat, memikirkan petani, memikirkan masyarakat kecil. Kok kalian koar-koar nggak jelas kalian itu?